Kudus, ambil alih semua pemberitaan kebenaran firman-Mu, supaya setiap perkataan daripada hamba-Mu adalah perkataan Allah yang sanggup memulihkan hidup setiap anak-anak-Mu Tuhan. Karena kami percaya mengikut Yesus itulah keputusan kami, mengikut Yesus itulah keputusan pribadi kami Tuhan. Tidak ada campur tangan dari orang lain, karena kami percaya ketika kami mengambil keputusan mengikut Yesus, kami sudah tahu bahwa di dalam Yesus ada jaminan keselamatan, di dalam Yesus ada pengharapan, di dalam Yesus ada pelepasan setiap persoalan. Terima kasih Bapa, segala kuasa-kuasa yang bukan berasal dari Tuhan kami singkirkan semua di dalam nama Yesus Kristus, dan kami hanya mengundang Roh Kudus untuk bekerja di tempat ini Bapa. Setiap orang yang berbeban berat, Tuhan akan berikan kelegaan, Tuhan akan berikan ketenangan. Setiap kesombongan yang ada di antara kami, aku patahkan di dalam nama Yesus, dan kami akan belajar kepadamu, karena Engkaulah Tuhan yang sangat rendah hati. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Ambil alih semuanya. Kami mau memberitakan kebenaran firman-Mu, dan kami siap diberkati Tuhan. Yang percaya dan siap diberkati Tuhan dan mengalami lawatan Tuhan pagi hari ini, di dalam nama Yesus Kristus, sama-sama katakan, beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Haleluya. Silakan duduk. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa ya. Hari ini selamat Hari Raya Imlek ya buat teman-teman yang merayakannya. Dan saya percaya bahwa kita bersyukur kita boleh memasuki sekali tahun baru Masehi, tahun baru Imlek juga ya. Berarti kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan, umur panjang. Mungkin ada beberapa teman kita yang sudah dipanggil oleh Tuhan, berarti tugas mereka sudah selesai. Berarti tugas kita belum selesai ya. Jadi istilahnya kalau orang yang sudah dipanggil Tuhan kayaknya sudah nilainya 10 ya. Jadi gak ada salahnya mungkin seperti itu. Nah maka dari itu saudara supaya umur panjang, salah-salahin sedikit kehidupannya. Setuju? Gak setuju ya, itu ada jawab aja. Nah saudara-saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bukan persoalan berapa lama kita hidup di dunia ini, tetapi apa yang kau lakukan selama kau hidup, itu yang paling penting saudara. Maka dari itu kita sebagai anak-anak Tuhan tidak usah takut ketika kita mau mengalami kematian. Karena apa? Tuhan sudah persiapkan jaminan hidup yang kekal. Nah saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita membuka Alkitab kita di dalam Matius 11 ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-30. Saudara sudah mendapatkannya, kita akan baca secara bergantian. Nanti ayat 30 kita akan baca bersama-sama sehingga kita semua bangkit berdiri. Kita perkatakan firman Tuhan dengan penuh profetik, bahwa apa yang kita perkatakan firman Tuhan itu akan terjadi di dalam hidup saya dan saudara. Haleluya. Sudah mendapatkan semua? Yang sudah mendapatkan kata sama-sama katakan amin. Yes. Oke, Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jemaat 2, 3. Sama-sama ayat 32, 3. Sebab tuk yang kupasang itu enak dan beban pun ringan. Haleluya. Silakan duduk. Berbahagialah orang yang membaca dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Terlebih berbahagia lagi adalah orang yang mau melakukan firman Tuhan siang dan malam. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang selalu menghasilkan buah pada musimnya. Haleluya. Bagi kita anak-anak Tuhan yang ditanam di pelatarannya Tuhan dan selalu menghasilkan buah pada musimnya, sehingga tidak mengenal krisis, tidak mengenal kekeringan, tidak mengenal musim panas, tetapi selalu berbuah dan selalu berbuah. Itulah yang Tuhan mau dalam hidup saya dan saudara. Bukan hanya sekedar menjadi orang Kristen, bukan hanya sekedar memenuhi bangku gereja, bukan hanya sekedar ibadah hari Minggu, tetapi saudaraku, ketika kita sudah mengikut Yesus, mengambil keputusan mengikut Yesus, berarti kita siap untuk berbuah dan siap untuk melakukan perkara-perkara yang ajaib bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Kenapa kita harus ikut Yesus, saudara? Kenapa kita tinggalkan semuanya dan kita mau follow Jesus? Kenapa, saudaraku? Berarti ada satu keistimewaan di dalam Yesus. Kalau di dalam Yesus tidak ada apa-apa, di dalam Yesus tidak ada yang spesial, tidak ada yang unik, mengapa kita harus mengikut Yesus? Kita lebih baik tidak usah ikut Yesus, lebih baik ikut bersama-sama orang-orang yang belum mengenal Yesus, karena lebih banyak populasinya dibandingkan orang-orang yang mengenal Tuhan Yesus Kristus. Contohnya, di Sukabumi, kota Sukabumi, orang yang percaya Yesus itu terlalu sedikit dibandingkan orang
orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka dari itu kalau nggak ada sesuatu yang spesial atau yang unik yang berbeda dengan yang lain, maka kita ngapain ikut Yesus? Karena ikut Yesus terlalu banyak musuhnya, ikut Yesus terlalu banyak konflik, dan ikut Yesus terlalu banyak penderitaan yang kita alami. Dan dimanapun saja berada banyak kesaksian anak-anak Tuhan yang ikut Yesus, bahkan mereka susah naik jabatan katanya kalau ikut Yesus. Nah, saudara-saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bahkan ada orang yang menggadaikan imannya demi jabatan untuk naik, untuk dipromosikan, saudaraku. Dan banyak anak Tuhan yang mengalami seperti itu. Tetapi saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah mengikut Yesus identik dengan kemakmuran? Apakah mengikut Yesus identik dengan artinya kekayaan? Saudara-saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mengikut Yesus itu adalah sebuah keputusan pribadi. Tidak ada campur tangan orang lain, tidak ada campur tangan istri kita atau suami kita atau anak-anak kita. Bahkan anak-anak kita pun mungkin tidak ada campur tangan orang tua, kecuali orang tua mendidik, mengarahkan untuk mereka ikut Tuhan Yesus Kristus. Tetapi semua keputusan ada di tangan saya dan saudara. Sehingga jangan pernah menyesal ketika kita mengambil keputusan untuk mengikuti Yesus. Saya bangga, saya mengambil keputusan mengikuti Yesus. Kenapa? Saya bangga mengambil keputusan mengikuti Yesus. Saya tinggalkan semua kehidupan saya yang lama dan saya ambil keputusan mengikuti. Yang pertama, saya percaya di dalam Yesus Kristus ada kepastian keselamatan. Di dalam Yesus Kristus itu bukan mudah-mudahan, bukan semoga, tetapi di dalam Yesus Kristus ya dan amin. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah berdusta dan Tuhan tidak pernah berbohong. Alkitab berkata, Yohanes 14 kata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan itu yang berkata bukan orang lain, itu yang berkata bukan nabi-nabi biasa, tetapi yang berkata itu adalah Yesus sendiri. Jadi saudaraku, ketika saudara mengambil keputusan ikut Yesus, bukan keputusan yang salah, itu keputusan yang tepat. Meskipun ketika kita ambil keputusan ikut Yesus banyak tantangan, banyak persoalan, banyak masalah. Saudara, karena mengikut Yesus itu bukan seperti jalan tol. Orang berpikir, oh ketika ikut Yesus pasti masalah semuanya beres. Oh ketika ikut Yesus pasti jadi orang kaya. Oh ketika ikut Yesus pasti hidup kita banyak uangnya. Saudara-saudara yang dikasih dalam Yesus, ingat, ikut Yesus bukan perkara-perkara jasmani. Dan ketika kita mendapatkan perkara-perkara jasmani, kekayaan, itu adalah bonus dari Tuhan Yesus Kristus. Karena Alkitab berkata, bukan soal kekayaan yang kita kejar, bukan soal uang yang kita kejar, tapi Alkitab berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kita. Nah, itu yang menjadi kunci rahasia kenapa kita ada bonus-bonus tertentu, karena kita prioritaskan Dia. Jadi setelah kita follow Jesus, setelah kita mengikuti Yesus, ada beberapa hal yang harus kita lakukan agar kita benar-benar mengalami Tuhan di dalam hidup saya dan saudara. Ya, ada lagu mengatakan, hidupku takkan sama. Ya, artinya hidup kita gak akan sama pada waktu sebelum kenal Yesus dan sesudah kenal Yesus. Dan saudara harus tahu dan mengerti ketika hidup kita sebelum kenal Yesus begini dan sesudah kenal Yesus seperti ini. Dan ada perbedaan. Jikalau hidup saudara sebelum kenal Yesus ya seperti ini, yang setelah kenal Yesus sama saja. Berarti kekristenan saudara, iman saudara belum mengalami Kristus di dalam hidupmu. Maka dari itu saudaraku, agar saudara mengalami Kristus dalam hidupmu, nikmati Yesus dalam hidup kita. Ya, Paulus katakan, adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Saya mau katakan bahwa ketika kita ambil keputusan atau follow Jesus, berarti kita siap untuk melakukan apa yang Yesus mau dalam hidup kita. Bukan suka-suka kita lagi. Kan ada lagu yang mengatakan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Artinya apa? Hidup kita pasrah. Tuhan mau buat jadi donat, Tuhan mau buat jadi bolu, Tuhan mau buat jadi kacang goreng, terserah Tuhan. Jadi kita gak boleh komplain, gak boleh protes. Kenapa saudaraku? Karena saya percaya Tuhan tidak pernah merencanakan kejahatan buat saya dan saudara. Rancangan Tuhan buat saya dan saudara laksanakan kebaikan. Yang paling penting itu saya number one, Jesus. Apapun persoalan, apapun masalah, jangan takut. Yesus nomor satu di atas segala galanya. Meskipun kita berbeda pilihan, kan sekarang kita mau 01, 02, 03, ya kan?
Yang penting kita fokus adalah Yesus Kristus. Emang calon-calon yang kalian pilih kenal kalian? Kenal nggak? Kenal nggak? Saya mau tanya, kalian follow ketiga calon itu? Mungkin salah satunya di follow ya. Follow back nggak? Hah? Follow back nggak? Kenapa nggak di follow back? Karena dia nggak kenal kita. Betul nggak? Dia nggak kenal kita, makanya dia nggak follow back. Tapi kalau dia kenal kita, pasti di follow back. Ya? Oh, Pak Hendra yang follow saya, thank you ya, katanya sudah follow, terus di follow back. Terus Pak Hendra senangnya minta ampun, aduh calon presiden mau follow back kita, ya kan? Nah, saudara-saudara itu kasih dalam Tuhan. Saudara kenal nggak mereka? Nggak kenal, hanya tak itu pun dari televisi kan? Emang pernah ketemu pribadi Mas Gani? Kalau saya sudah pernah ketemu dengan Jokowi 2 kali, ya kan? Ya, tapi nggak kenal dia. Jokowi itu nggak kenal saya tahu dia. Nah, saudaraku, saya follow dia nggak follow back saya. Meskipun saya sudah pernah ketemu dia, ya kan? Karena siapa saya, ya kan? Kecuali kalau saya menteri, ya follow back saya. Tapi Yesus Kristus tidak seperti demikian. Ketika kita follow Instagram Yesus, siapa itu? Sri Marta, dia follow back, ya kan? Oh siapa itu? Oh, Ko Ising, dia follow back sama Yesus, ya. Karena apa? Dia tahu kita, dia kenal kita, dan kita kenal dia. Jadi saudaraku, ketika follow dia, pasti di follow back sama Tuhan Yesus Kristus. Itulah kehebatan Yesus, lebih hebat dari 3 calon presiden kita. Makanya saudara boleh berbeda pilihan, tapi pilihan kita tetap Yesus Kristus. Gak mau bukan nomor 1 ya kan? Di kampanye, ya tetap Yesus Kristus itu yang prioritas dari semuanya. Nah, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, kenapa kita prioritas Yesus? Alkitab berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Karena satu, di dalam Yesus selain kita memperoleh kepastian keselamatan, di dalam Yesus itu ada kelegaan, ada ketenangan. Nah, saya mau tanya nih, saudara pada waktu sebelum kenal Yesus dan sesudah pada waktu menghadapi masalah, lebih tenang mana? Lebih tenang dulu sebelum kenal Yesus atau setelah kenal Yesus? Harus ada perbedaan. Dulu sama aja, dulu gak tenang, sekarang juga gak tenang. Berarti Roh Kudus belum maksimal di dalam hidupku. Berarti kuasa Yesus belum maksimal. Siapa yang membuat tidak maksimal kuasa Yesus dalam kehidupan kita? Pribadi kita masing-masing. Padahal Yesus kuasanya itu tetap sama. Buat orang Batak, buat orang Chinese, buat orang Sunda, buat orang Manado, buat orang Flores, buat orang Papua, buat orang Jawa, buat seluruh bangsa, dia sama kuasanya. Alkitab berkata, ya kan, kuasanya dari dulu sekarang sampai selama-lamanya tidak berubah, ya, tetap sama. Kalau Bartimeus boleh mengalami mujizat, dia disebutkan dari mengalami mujizat disebutkan buta dari lahir dan dia tiba-tiba bisa melihat, ya kan? Dan Allah yang disembah oleh Bartimeus, Yesus yang disembah oleh Bartimeus, itu adalah Yesus yang sama yang disembah oleh saya dan saudara. Dan Yesus yang kita sembah juga bukan Yesus yang mati untuk selama-lamanya, tapi dia sekarang hidup. Dia dari surga turun ke surga, naik lagi ke surga dan hidup saudara bersama dengan Bapa menjadi mediator kita. Maka itu kenapa ketika setiap doa-doa kita selalu diakhiri dengan di dalam nama Yesus Kristus. Kenapa di dalam nama Yesus Kristus, bukan di dalam nama Pak Hendra? Karena di dalam Yesus Kristus ada kuasa, nama Pak Hendra tidak ada kuasa. Ya, maka itu kalau saudara punya persoalan, punya masalah, nggak harus selalu panggil pendeta, nggak harus selalu panggil majelis. Kita punya Allah yang luar biasa, Immanuel, Allah beserta kita. Kita tinggal panggil dia, Bapakku, aku ada masalah, ceritakan persoalan kita. Dan nanti ada burung-burung gagak yang akan terbang kepada saudara untuk menolong. Tanpa saudara berteriak-teriak untuk minta tolong kepada manusia. Karena ketika kita minta tolong sama manusia, kadang-kala tidak sesuai dengan janji, ya kan? Sekarang kan banyak janji kan? Janji inilah, nanti itulah. Biasa kan supaya mendapatkan suara, janji. Ya, janji. Apakah janji semua mereka tepati? Kagak, saudaraku. Janji mereka tidak tepati. Kenapa? Karena janji manusia tujuannya untuk mencapai suara. Keputusan untuk ikut Yesus bukan demokrasi. Jadi suara yang terbanyak itulah yang benar, bukan saudaraku. Tetapi keputusan mengikut Yesus itu pribadi. Meskipun kita minoritas secara kalkulasi jumlah, tapi saudara, kita punya Allah yang mayor, big.
besar. Jadi nggak usah takut. Wah, kita kan orang minoritas. Jangan selalu kita adalah orang mayoritas. Karena malaikat-malaikat, karena Tuhan Yesus kita dahsyat dan mayor, yang besar. Ya, jangan merasa kecil hati menjadi orang Kristen. Kita harus bangga. Kalau saudara kepengen lebih ini lagi, pakai kayu apa? Kalau salib yang besar sekali juga boleh, ya kan? Segede mungkin rantai kereta api, nggak apa-apa. Ini saya orang Kristen, ya kan? Nah, kenapa saudara? Mungkin identitas, tapi bukan soal itu yang penting. Saudara. Meskipun saudara nggak punya kalung salib atau nggak pakai kayu salib, nggak pakai kalung yang ada burung merpati atau lambang Roh Kudus, saudara, itu nggak persoalan, saudara. Karena apa? Kekristenan itu bicara relation, hubungan kita dengan Tuhan, bukan secara lahiriah. Maka itu orang-orang yang menekankan perkara-perkara lahiriah itulah orang-orang yang masih hidup dalam hukum Taurat, peraturan-peraturan ya yang tidak membawa kepada kepastian keselamatan. Oh, orang Kristen harus begini, orang Kristen harus begitu, orang Kristen harus ini itu. Saudaraku, hidup kita adalah kasih anugerah Allah. Keselamatan yang kita miliki oleh karena kasih anugerah Allah, kado pemberian dari Tuhan. Meskipun istilahnya keperbuatan baik itu akan menyelamatkan, karena kasih karunia Allah itu menyelamatkan kita. Nah, setelah kita diselamatkan, baru kerjakan keselamatanmu itu dengan takut dan gentar. Artinya hidup kita betul-betul ingin on the track-nya Tuhan. On the track-nya Tuhan, sehingga kita tidak menyimpang ke kiri dan menyimpang ke kanan, tapi on the track-nya Tuhan. Ketika saudara hidup dalam on the track-nya Tuhan, pasti hidup saudara akan bahagia meskipun saudara ada tekanan, meskipun saudara ada masalah, meskipun saudara ada pencobaan. Karena saya percaya janji Yesus itu adalah ya dan amin. Janji Yesus itu dikatakan, marilah kepadaku semua yang lesu dan berat, aku akan berikan kelegaan padaku. Mungkin saudara letih, lesu ya, akibat misalkan ekonomi yang buruk, keuangan yang menipis, ya kan, pekerjaan tidak punya, atau kuliah belum bayar SKS-nya, ya, atau belum dapatkan apa yang menjadi impianmu, letih, lesu, nggak semangat, saudaraku. Dan Yesus sudah beritahu, marilah datang kepadaku, semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Apa keletihanmu? Apa beban beratmu? Apa masalahmu? Ya, Yesus sudah kasih tahu jalan keluarnya. Datang kepadaku, pasti aku akan memberikan solusi. Kalau pegadaian iklannya apa? Mengatasi masalah tanpa benar nggak? Setelah digadaikan cincin kita, emang masalahnya beres? Mikirin nanti buat nebusnya gimana? Ya kan? Apalagi kalau cincin kami sudah digadaikan, ya kan? Belum ada uang untuk menebusnya. Apakah itu mengatasi masalah tanpa masalah? No, tidak. Hanya mengatasi masalah sebentar. Tapi masih mikirin harus nebus lagi. Nah, tetapi kalau ikut Yesus, kenapa saya katakan? Karena firman Tuhan yang bicara, bukan saya, bukan Pak Hendra, bukan orang lain, bukan manusia biasa, tapi Juru Selamat yang berbicara tentang bagaimana ketika dia follow Jesus, dan Yesus akan memberikan kelegaan ketika kita mengalami keresuhan, ketika kita mengalami beban berat atau masalah. Nah, sekarang masing-masing orang itu beban beratnya pasti berbeda-beda. Betul nggak? Adakah yang sama? Tidak sama, saudara. Masing-masing punya masalah yang berbeda-beda atau beban yang berbeda-beda. Tapi saudaraku, solusinya itu tetap sama ketika kita follow Jesus. Maka dari itu jangan khawatir, karena mau follow Yesus pasti ada kelegaan. Bukan berarti kita bebas dari persoalan, bukan berarti kita nggak ada tekanan, bukan berarti kita nggak ada pencobaan. Justru Alkitab berkata kita dikaruniakan oleh Tuhan bukan hanya untuk percaya saja, tapi untuk menderita bersama dengan Yesus Kristus. Tapi menderita yang bagaimana? Menderita yang kita hadapi karena mengikut Yesus. Jadi mengikut Yesus ketika kita menderita karena Yesus, bukan karena kecerobohan diri sendiri, ya maaf ya, tapi karena Yesus Kristus, itu adalah kasih karunia. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Terus sanggup ku tak gentar. Artinya gini, kita ketika ambil keputusan Yesus, kita berani untuk menghadapi konflik dengan siapapun ketika dia mempersoalkan kekristenan kita dalam hidup kita, ketika dia mempersoalkan kekristusan kita dalam hidup kita. Kenapa? Itu keputusan kita, nggak bisa diganggu-gugat, hak asasi manusia. Sehingga kita nggak perlu takut ketika kita ditempatkan dimanapun saja. Mungkin kita termasuk orang yang sendirian di situ dan tidak ada anak-anak Tuhan
Kristen, dan kita nggak usah takut karena Tuhan bersama dengan kita asal kita dalam on the track-nya Tuhan. Amin. On the track-nya Tuhan, kita bilang jalannya Tuhan. Nah, saudara-saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kemudian yang berikutnya, pikulah yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena kenapa kita perlu belajar kepada Yesus? Dan setelah kita follow Yesus, kenapa? Karena Dia adalah teladan hidup kita. Teladan hidup kita. Jadi kalau saudara mau belajar bukan sama saya. Kalau saudara mau belajar bukan sama pendeta, bukan. Oh, pendeta pasti ada kekurangannya, ada kelemahannya. Dan mungkin dikatakan sama orang yang mungkin kelihatannya soleh, holy, enggak, saudara. Manusia penuh dengan keterbatasan dan penuh dengan kekurangan. Karena enggak ada manusia yang sempurna, meskipun punya jabatan yang mungkin dikatakan jabatan yang rohaniwan. Mungkin itu secara manusia kataku dia rohaniwan, tapi kan belum tentu. Kadang-kala rohaniwan mungkin lebih buruk dibandingkan jemaat biasa, ya kan? Itu kan hanya titelnya, hanya gelarnya. Orang-orang yang memberikan gelar kepada Dia, bukan Tuhan yang memberikan gelar kepada Tuhan. Hanya memberikan gelar kepada kita. Kita adalah anak-anak Allah. Karena apa? Ahli waris kerajaan Allah. Ketika kita percaya dan ambil keputusan sama Tuhan Yesus Kristus, Alkitab berkata dalam Yohanes 1:12, tetapi semua orang yang menerimanya diberikan kuasa menjadi anak-anak Allah. Nah, itulah status kita, anak-anak Allah setelah follow Yesus. Jadi di fallback sama Yesus, ya. Siapa yang belum di fallback sama Yesus? Ya. Siapa yang belum fallback sama Yesus? Semua sudah di fallback? Coba kalau Yesus dulu ya, kalau zaman sekarang dia punya Instagram ya, punya Facebook ya, punya TikTok ya, Yesus ya, kita kayaknya jutaan dan miliaran followernya, ya kan? Wah, kita ikut promosi sama Yesus nih, dagangan saya titip. Saudara-saudara yang Islam dan Yesus Kristus, saya percaya Yesus hadir dalam setiap situasi zaman, karena Dia Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Jadi terus hadir di setiap sila. Dia hadir di zaman Facebook, ya kan? Dia hadir di zaman Instagram, dia hadir juga di zaman TikTok. Nanti apalagi aku nggak tahu, ya kan? Hadir juga dalam BlackBerry, ya kan? WhatsApp, dia tetap hadir di situ. Dia hadir sepanjang zaman dan sepanjang masa. Dia kuasanya tidak pernah berubah. Maka dari itu jangan takut, saudara. Kalau udah ambil keputusan mengikuti Yesus. Pikulah yang kupasang dan belajarlah kepadaku karena aku apa? Dia lemah lembut, ya kan? Biasanya lemah lembut itu diukur dari apa? Dari perkataan yang keras. Kalau orang kata lemah lembut enggak ya? Hah? Lemah lembut enggak? Dia pikir orang Batak itu enggak lemah lembut. Salah. Orang Jawa itu lemah lembut. Salah juga. Karena ukuran lemah lembut itu bukan dari intonasi suara, saudaraku. Memang kalau orang Batak itu ya, kalau ngobrol juga keras, saudaraku. Jadi berbisik itu keras. Kenapa? Saya udah tahu di sana ternyata mereka itu rumahnya jauh-jauh di ladang, ya. Apalagi kalau di kampung-kampung ya. Kemarin saya dari Toba, di sana ada baru ada rumah. Di sana ada rumah. Kalau sekarang dempet-dempetan, ya kan? Nah, dempet-dempet. Tapi orang-orang Bataknya di sini mulai pelan-pelan suaranya ya. Betul nggak? Kalau di sana keras-keras, karena kan jauh. Kalau butet, ini jauh keras, ya kan? Nah, tapi bukan berarti mereka tidak lemah lembut. Saya pada waktu ke Toba, waduh, pendetanya luar biasa sekali. Memang suaranya keras, tapi hatinya lemah lembut banget. Hatinya luar biasa dan peduli banget kepada jemaatnya, peduli banget kepada orang-orang susah. Dia buka 3, artinya PAUD. Dia buka 3 gereja, ada PAUDnya semua. Tahu nggak yang jemaat jadi dari sana, dari sini, jemput yang PAUD sana. Enak banget tuh jemaat di sana ya. Pagi-pagi anter, ya kan? Anter itu orang tuanya nganter mau ikut PAUD. Pulangnya nanti pendeta yang jemputin. Enak banget katanya. Aduh, saya bilang gini, kenapa Pak pendeta yang harus jemput? Dia kan punya bapak dia kan ada orang tuanya. Iya, karena kalau mereka sudah di ladang gak pulang-pulang. Dasar bikin anak gak bertanggung jawab, ya kan? Diserahin kepada orang, jemput aja harus suruh pendetanya. Memang pendetanya pembantu, ya kan? Enak banget Pak Pendeta, sebagai kan. Ya begitulah di sini, kalau nggak begitu nanti mereka nggak ikut PAUD katanya. Saya bilang, kan itu tuh kepentingan pribadi, untuk kepentingan diri sendiri ya. Tapi saya bersyukur ya di dalam setiap artinya budaya, di dalam setiap lingkungan
atau tempat kita melayani itu berbeda-beda, ya variasi ya kan. Dan mungkin karena bersyukur di daerah di kampung-kampung itu ya ada orang hamba Tuhan yang mau rela berkorban, sementara orang tuanya di ladang jam 12 baru pulang karena ladangnya kan jauh-jauh dari rumahnya. Kalau mereka harus kembali jemput anaknya, ya antar ke rumah, nanti pergi ke ladang lagi, kan mungkin terlalu muter gitu kan, buang-buang waktu mungkin menurut mereka. Nah, segala situasi Tuhan bisa lakukan dan bisa atasi ketika ada orang-orang yang juga bekerja sama dengan kita untuk melayani Tuhan. Nah, saudara-saudara yang bisa Tuhan, pikul aku yang kupasang untuk belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut. Jadi lemah lembut bukan bicara soal kecilnya suara seseorang, bukan saudaraku. Karena lemah lembut itu bukan diukur dari situ. Lemah lembut itu diukur dari apa? Saudara, hati dia ya. Meskipun mungkin suaranya keras, tapi hatinya lembut. Mungkin wajah, meskipun wajahnya seperti kerambuk ya kan, tapi mungkin hatinya seperti Rinto ya kan. Mungkin wajahnya seperti preman ya, tapi ternyata hatinya Hello Kitty ya kan. Kita nggak tahu kan. Di hati, oh ternyata dia perasa, dia lemah lembut ya kan. Bukan tersinggung ya, bukan mudah tersinggung. Setiap ditegur nangis, teman banget, bukan. Itu mah perasa ya, suka tersinggung. Nah, saudara-saudara yang kasih beda lemah lembut dengan perasa. Lemah lembut bicara karakter, saudaraku ya. Lemah lembut bicara karakter. Kalau karakter kita lemah lembut, nah karakter kita lemah lembut. Meskipun orang mencaci maki kita tetap sabar. Tahan terhadap cacian, tahan banting terhadap omelan. Nah itu lemah lembut. Dan kita tetap memberkati orang yang memarahi kita. Kita tetap mengampuni orang yang memarahi kita. Karena Yesus pun begitu. Ketika Yesus dicaci maki, ketika Yesus disalibkan, ketika Yesus ditusuk lambungnya, dimahkotai duri, dan di atas kayu salib dia berkata apa? Dia berkata apa di atas kayu salib? Ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Jadi betapa lemah lembutnya Yesus. Sudah ditonjok, sudah dicaci maki, sudah dipukul, mahkotai duri, ditusuk lubang lambungnya. Ketika dia disalibkan begitu teriak-teriak, dan tidak satu pun keluar dari perkataan dia menghujat orang-orang yang mencaci maki dia, orang-orang yang menyalibkan dia, orang-orang yang membenci dia. Bahkan ketika di atas kayu salib menjelang kematian, dia berkata, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Saudaraku, itulah lemah lembut, saudaraku. Lemah lembut bukan bicara soal keras tidaknya suara, tapi lemah lembut bicara karakter. Nah, kalau kita ingin belajar lemah lembut, Yesuslah sumber lemah lembut. Dia pada waktu terbukti di atas kayu salib, pada waktu dia disalibkan, dia berdoa dan mengampuni orang-orang yang bersalah kepada dia. Nah, saudaraku, bisakah kita sama seperti Yesus? Bisa nggak? Kamu sudah mengikut Yesus bertahun-tahun, bisa nggak ikut sama seperti Yesus? Bisa nggak? Saudara, harus bisa. Harus siap. Kita baru disenggol sedikit harga diri kita udah mencak-mencak. Ya kan? Ya kan? Betul nggak? Baru disinggung anaknya sedikit langsung minta ampun. Kekristenannya gimana? Ngapain saudara ke gereja? Ngapain saudara baca Alkitab? Ngapain saudara ikut Tuhan? Tapi hidupmu tetap sama seperti orang yang tidak kenal Tuhan. Apa bedanya? Buat apa saudara ikut yang sedikit? Lebih baik saudara ikut yang banyak, ya kan? Banyak temennya istilahnya. Kalau hidupmu sama dengan dunia ini, itulah ambil keputusan Yesus, ikut Yesus itu memang resiko kita. Ya, resiko kita apa? Yaitu ketika kita ditampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Ketika kita diinjak kaki kanan, kita kasih lagi kaki kiri untuk diinjak. Nah, ketika kita dipukul, kita dipukul lagi. Ya kan? Saya percaya ketika saudara lemah lembut pasti tidak ada percekcokan. Ketika saudara lemah lembut pasti tidak ada pertikaian. Yang ada adalah damai sejahtera Allah. Karena karakter kelemah lembutan kita ada damai dan sukacita yang luar biasa. Kenapa gereja berpecah-pecah? Karena kesombongan, karena keegoisan, karena merasa dirinya paling hebat, saudaraku. Tapi kalau di antara kita ada kelemah lembutan satu dengan yang lain, pasti tidak akan terjadi perpecahan. Buat apa, saudaraku? Kita sudah lama menjadi orang Kristen, mengikut Tuhan, tapi hidupnya biasa-biasa saja. Baru ditegur sedikit sudah
sudah pundung, berarti sudah kabur, saudaraku. Kapan saudara akan menjadi orang yang lemah lembut? Kapan saudara akan menjadi orang yang dewasa di dalam Yesus? Saudaraku, karena kekristenan ini bukan soal cingkrak-cingkrak di depan, boasting di depan, melayani Tuhan seolah-olah melayani, ya kan, hanya sebagai kamuflase, menutup-tutupi supaya dianggap bahwa kita adalah orang yang holy, orang yang rohani, orang yang wah keren pokoknya. Saudara, bukan seperti itu. Engkau boleh menipu pendetamu, engkau boleh menipu majelismu atau orang-orang yang satu gereja denganmu, tetapi Yesus Kristus tidak bisa ditipu karena Dia tahu semua yang kau lakukan. Jadi artinya penampilan kita secara rohani atau mungkin kelihatan soleh itu tidak menjadi jaminan di hadapan Tuhan, karena Tuhan yang tahu isi hati kita. Maka dari itu saudara, saya mau katakan, kita belajar dewasa di dalam Tuhan. Kalau kita punya karakter lemah lembut, kita bisa menerima semua orang apa adanya. Karena apa? Di dalam gereja itu enggak semua malaikat. Jangan bilang jemaat, di sekolah teologi pun enggak semua malaikat. Saya pernah pada waktu saya mau masuk teologi, dosen saya katakan, ingat bahwa di sekolah ini bukan malaikat. Ya kalau malaikat ngapain sekolah, ya kan? Ya betul nggak? Dan di gereja ini pun bukan semuanya malaikat. Ya kalau malaikat ngapain ke gereja, betul nggak? Nah, saya mau katakan, jadi tapi hidup kita itu harus belajar menikmati prosesnya Tuhan. Biar kita apa? Benar-benar menjadi serupa dengan Yesus. Itu kan goal daripada follow Jesus. Menjadi serupa dengan Yesus itulah goal, tujuan utama kita. Bukan soal di gereja mana, saudaraku. Gereja mana ada jaminan, karena di mana-mana Tuhan ada. Yang paling penting, saudaraku, adalah perubahan hidup kita ketika kita sudah follow Tuhan Yesus Kristus. Itu yang paling penting dari semuanya. Bukan soal saudara beribadah di gereja mana, yang terlalu penting, saudaraku. Karena apa? Tuhan kita hadir bukan ditentukan oleh bentuk gereja kita atau gedungnya, tapi Tuhan hadir ketika kita mengundang Dia. 2-3 orang berkumpul Allah dengan sepakat sehati sepikir, Allah hadir. Saya nggak tahu di sini nih, sepakat semua nggak? Takutnya begini ya, tidak ada yang nggak sepakat, ya kan? Ada yang nggak sepakat. Makanya Tuhan mungkin tidak memanifestasikan kehadirannya ketika perkumpulan kita nggak sepakat. Saya ke gereja nanti takutnya nanti di absen lagi, ditengok lagi, ya. Saya ke gereja tadi takutnya nggak ke gereja, diomongin lah sama orang ini orang itu. Kenapa kamu nggak ke gereja? Ingat saudara ke gereja bukan karena orang-orang di sekelilingmu, tapi saudara ke gereja atau ibadah itu keputusanmu dan saudara sebagai apa? Bukan mencari berkat, bukan mencari keselamatan. Ke gereja itu sebagai rasa ucapan syukur kita kepada Tuhan karena Tuhan sudah menyelamatkan hidup saya dan saudara. Amin. Oke. Kenapa kita perlu belajar kepada Yesus? Selain lemah lembut, Dia rendah hati, ya. Dia rendah hati. Tadi kan kita kenapa ikut Yesus? Karena ada keselamatan, ya kan? Terus yang kedua, kita ada kelegaan, ya kan? Artinya masalah-masalah yang kita alami itu kita bisa tenang untuk menghadapinya. Ada kelegaan, sehingga kemungkinan kecil orang yang sudah follow Yesus untuk bunuh diri ketika dia ikut Yesus. Dan kemungkinan kecil orang itu akan stres atau depresi ketika dia ikut Yesus dan mengenal Yesus. Banyak orang stres, depresi, mungkin orang Kristen masuk panti rehabilitasi karena putus cinta, karena bangkrut, karena mengalami masalah ekonomi atau masalah pekerjaan. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus, berarti dia belum mengalami Tuhan. Kalau dia mengalami Tuhan, dia tahu ya di dalam Yesus ada kelegaan, di dalam Yesus ada ketenangan, di dalam Yesus ada kelepasan. Dan pikulah yang kupasang artinya setiap kita ambil keputusan untuk ikut Yesus. Yesus sudah bilang ada kuk. Kuk artinya apa? Lambang beban. Saudara pernah lihat sapi, seekor sapi yang apa? Yang ada di sawah misalnya dipakai oleh petani untuk bawa apa? Gajah. Ya, ditaruh di sini. Kan ini sakit banget ya benar. Kalau petani enak, kalau dia pelan dipecut. Pelan dipecut supaya apa? Jalan lagi. Ada juga saya lihat di Manado itu kalau bawa sayur, pakai sapi itu, langsung ya kan? Itu berat banget, ada beban ya. Makanya kalau sapi ini dagingnya di sini enak tuh, karena kalau apa? Sekel ya kan? Nah sekel. Nah saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, apa? Di dalam Yesus itu, Yesus katakan pikulahku, artinya ada beban dalam hidupmu ketika kau ikut Yesus, tapi beban itu ringan, nggak berat, saudaraku. Makanya Alkitab berkata bahwa pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa.
bukan luar biasa. Tapi yang luar biasa siapa? Tuhan kita. Kalau orang itu mengenal bahwa pencobaan biasa itu gak akan lupa ketika mengalami pencobaan. Pasti dia tetap tersenyum meskipun mungkin itu berat, tetap bersuka cita mungkin itu berat. Tetapi kenapa orang Kristen di tengah-tengah pencobaan dia bisa bersuka cita? Karena apa? Karena beban atau kuk udah ditanggung oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi ringan. Yang masih merasa berat itu karena dia menyerahkan hidupnya kepada Yesus. Jadi masih memikirkan bahwa persoalannya, pencobaannya itu luar biasa. Sedangkan Yesusnya biasa saja. Saya sudah ikut Tuhan, saya sudah mengenal Tuhan, tapi kenapa hidup saya penuh persoalan dan tekanan terus-menerus, gak ada selesainya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, berarti saudara masih menganggap bahwa Yesus itu di bawah masalah kita, bukan di atas masalah kita. Kenapa? Dalam 1 Korintus 13 berkata bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami pencobaan biasa, bukan luar biasa. Karena saudara, setiap persoalan Tuhan selalu kasih solusi. Tidak mungkin tidak, saudara. Jadi artinya persoalan apapun yang kamu alami hari-hari ini, gak usah takut, gak usah khawatir tentang akan masa depanmu dan masa depan anak-anakmu. Kuncinya satu, follow Yesus sungguh-sungguh dan tidak menyimpang ke kiri ke kanan. Pasti hidupmu akan berhasil. Di dalam Yesus Kristus ada bonus-bonus yang akan Tuhan beri buat kamu. Nah, saudara-saudara yang dalam Yesus Kristus, dan jiwamu akan mendapat ketenangan, rest, ketenangan, ya, tenang, ya kan? Artinya gini loh, kan kalau di orang meninggal itu rest in peace, ya, rest in peace, beristirahat dengan damai atau dengan tenang. Artinya berarti kalau kita mengikut Tuhan, ya kan, berarti saudara akan diberi ketenangan seperti orang yang sudah mati. Artinya apa? Tenang banget, ya kan? Rest ini berarti, wah, damainya luar biasa. Saudara pernah merasakan itu? Atau sampai hari ini saudara tidak merasakan damai atau merasakan ketenangan di dalam Tuhan? Berarti kekristenanmu masih belum artinya menjadi realita dalam hidup. Kalau saudara masih mengalami beban berat, ya memang semua punya beban berat. Saya juga punya beban berat, tapi karena aku bersama dengan Yesus sehingga aku merasakan bahwa beban itu ringan. Karena kalau kita tanggung sendiri, kita nggak sanggup untuk menghadapi hidup ini, nggak sanggup, nggak mampu. Tapi saya selalu nyanyi, oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini, oleh karena kebaikan Tuhan janjimu terjadi bagiku. Jadi jangan hanya nyanyi, tapi kita mengerti. Hanya nyanyi, kita nggak ngalamin. Berarti ada ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak. Bayangin, masa persoalan beban berat kok kata Tuhan enak. Enak nggak kalau ada masalah? Enak nggak? Hah? Enak nggak? Enak nggak? Enak nggak? Secara manusia enggak. Ya itulah, kekristenan itu nggak normal. Masa ada masalah enak, ya kan? Tapi kita harus bisa belajar menikmati masalah itu. Anggap aja itu fuyuhai, anggap aja itu BPK, ya kan? Enak banget ini masalahnya, rasanya seperti BPK, ya kan? Itu waktu ketoba tiap hari BPK, bukan BPK penabur, babi tanggal haram, ya kan? Ini BPK, udah nikmati aja BPK, ya kan? Enak. Nah, persoalan-persoalanmu orang Batak kan sukanya ada BPK dan andaliman. Nah, rasakan itu. Masalah itu seperti BPK dan santan andaliman. Nah, orang Manado yang punya persoalan, rasakan itu adalah rica-rica. BPK enak banget dan dinikmati. Dasar. Orang-orang Chinese yang punya persoalan itu adalah homba, gitu kan? Persoalannya seperti homba yang enak luar biasa. Atau mungkin bakut, ya kan? Atau mungkin sotomi, gitu kan orang Chinese. Jadi nikmati persoalan itu seperti saudara nikmatnya makanan kesukaanmu. Bisakah? Memang sulit, tapi kita harus belajar mengucap syukur di dalam segala hal. Karena kita berkata, sebab kuk yang kupasang itu enak dan beban pun ringan. Haleluya. Ya, saya mau akhiri kesaksian saya dengan saudara. Saya itu udah beberapa tahun berdoa untuk saya pergi ke Toba, ya. Saya pergi ke Toba. Akhirnya tiba-tiba ada teman saya udah 9 tahun lost contact, dan dia tiba-tiba hubungi saya, dia ajak saya mission trip kemana? Ke Prapat, ke Toba, Samosir. Langsung saya ambil keputusan, yes,
mikirin uangnya dari mana, ya kan? Saudaraku. Terus saya langsung tiba-tiba cek tiket pesawat yang murah. Oh, ada yang 800.000 di MSC, langsung booking. Sampai istri saya mulai, bah, aku kan dulu ambil keputusan ke sana, kenapa saya dari booking? Ah, udah nanti tinggal refund aja, kayak gitu. Gitu aja repot ya kan, hidup itu simple ya udah. Akhirnya ikut juga ya kan. Nah, saudara-saudara Kristus Yesus Kristus, terus anak saya Ken mau pergi, kan dia belum dapat panggilan untuk magang ya kan. Terus saya bilang sama Ken, mamanya bilang, Ken, gak usah khawatir, nanti kamu fokus dengan pelayanan dulu ya. Fokus dengan pelayanan dulu, cari Tuhan dulu, dan kamu pasti pulang nanti dapat, artinya tempat magang kamu. Nanti ada 1 semester magang, karena udah gak ke kampus lagi kan, 1 semester magang. Dia berdoa antara Bandung dan Jakarta, gitu kan, antara Bandung dan Jakarta. Dia bilang, Pak, kalau nanti aku gak dapat Bandung Jakarta, udah ambil yang Malang aja katanya. Tapi dia berdoa Bandung dan Jakarta. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, dan selesai pelayanan kami. Dari hari Senin saya berangkat dari Toba ke Medan perjalanannya. Dalam perjalanan, Ken tiba-tiba dapat panggilan untuk interview ya. Interviewnya hari Selasa, sedangkan saya harus dari Selasanya ada masih di Medan ya kan, dinner semalam. Aduh, ini gimana? Hanya diundurlah tanggal 5 ya kan, waktu itu tanggal 30, aku di Medan tanggal 5 diundur. Terus ada yang di Bandung panggilnya tanggal berapa? 31 ya kan, akhirnya interview. Nah, waktu itu Ken dia berdoa di Salib Kasih di Tarutung, berdoa minta supaya Tuhan kasih tempat. Dan kata Ken bilang, Pak, kayak tanggal 1 dijawab sama Tuhan katanya. Nah, akhirnya dalam perjalanan dapat panggilan interview hari Rabu tanggal 31, tanggal 1-nya sudah dijawab oleh Tuhan. Bahwa akhirnya dapat tempat magang di Bandung. Dan kami mari ke Bandung cari tempat kos, sudah dapat dekat dengan jalan kaki. Jadi saudaraku, semua dipersiapkan oleh Tuhan. Bukan karena saya banyak uang, tapi saya percaya mengutamakan Tuhan, pasti Tuhan cukupkan semuanya. Saudaraku, pergi ke sana emang sedikit ya kan, pulang pergi udah berapa ya kan. Terus pelayanan di sana emang dapat PK juga tidak. Kita nggak terima PK kan, kita kasih lagi gitu kan. Karena apa? Ya kan gereja, masa mission kita harus ambil PK. Kalau mau bisnis baru kita ambil. Ya kan, keuntungan kita ke sana untuk memberkati. Dan tapi saudaraku yang kita serahkan Tuhan sumber kecukupan bagi kita semua. Mungkin saudaraku, aduh enak banget ya Pak Roman. Nanti di sini, nanti di sana. Kita ikutinnya. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Betul gak? Ya iya, ikut Yesus, terserah Tuhan deh. Mau dibikin bakpao, mau dibikin fuyuhai, mau dibikin capcay, mau sotomi, mau rica-rica, mau BPK, silakan Tuhan. Aku siap untuk dijadikan apapun oleh Tuhan. Yang pasti Tuhan yang saya sembah pasti berikan yang terbaik buat saya dan saudara. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bagi diri semua. Tinggal 5 menit kita ya di sini. Oke, kita akan nyanyi lagu ujian. Mengikuti Yesus itu keputusanku. Ada lagunya? Ada. Oke, begini sekarang. Oh enggak ada. Yang bisa keras ya. Iya. Pingsan begini dulu. Jadi agak lupa yang modern generasi Z milenial lupa pasti. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak gentar. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak gentar. Sama-sama
baik. Meskipun kami harus ada resiko yang harus kami hadapi, ada tekanan, ada masalah, ada pencobaan, namun kami yakin bahwa setiap persoalan-persoalan yang kami alami adalah persoalan yang biasa. Persoalan-persoalan yang kami alami persoalan yang biasa-biasa saja, dan itu tidak akan melebihi kekuatan kami, karena kami percaya Alkitab berkata bahwa pikul aku yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kami percaya bahwa Yesus Kristus sudah tanggung bebanku. Yesus Kristus sudah tanggung beban kami di atas kayu salib, sehingga tadinya berat Tuhan, kami merasakan keringanan di dalam mengikuti Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami yang tidak akan gentar, kami tidak akan takut menghadapi bahaya, karena tangan Tuhan, gada Tuhan, tongkat Tuhan, itulah yang menyertai kami setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk masa depan anak-anak kami. Terima kasih untuk kebaikan-kebaikan Tuhan yang luar biasa yang Kau telah berikan kepada kami Tuhan. Terima kasih untuk janji-janji Tuhan yang digenapi dalam hidup kami. Bapa di dalam surga, kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit Tuhan. Ada Oma Leli, Oma Lis, Bapak Revinus, Oma Rifa, Rika, Oma Russell. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa Tuhan menyembuhkan setiap saudara-saudara kami yang sedang mengalami sakit. Ada Bapak Bapak Daniel, dan dalam pemulihan Tuhan sembuhkan secara total dalam Yesus Kristus. Dan Ibu Liana Suparta dalam pemulihan tangannya, Tuhan kami percaya biru-biru Yesus akan memulihkan, menyembuhkan, pulihkan tangannya seperti semula. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan berkati juga adik Cherry yang kurang sehat, lemah badan, Tuhan sembuhkan. Adik Alget ya, sama adik Sifra juga yang saat ini sedang panas atau demam, Tuhan kami percaya firman berkata oleh biru-biru Yesus segala sakit penyakit sembuh. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga buat jemaat-jemaat yang sedang mencari pekerjaan usaha, bahkan menjual aset-asetnya. Tuhan tolong supaya Kau beritahukan kepada orang-orang yang siap untuk membeli, perusahaan-perusahaan yang sedang membutuhkan para karyawan Tuhan atau karyawati. Tuhan tolong dan tunjukkan di mana Tuhan yang paling tepat. Dan jemaat yang perlukan keturunan dan pasangan hidup, diberkati buah kandungannya di dalam nama Yesus. Yang sedang mengalami masalah keluarga atau ekonomi, finansial, keuangan, Tuhan Engkau adalah sumber kebutuhan anak-anakmu Bapa. Dan juga buat pemberian tanah sekretariat di gereja, kami percaya Tuhan cukupkan semua kebutuhan untuk pemberian tanah buat gereja di tempat ini Bapa. Kami percaya Tuhan Engkau adalah Yehova Jireh, mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Bagi kami berdoa juga untuk bangsa Indonesia, pada tanggal 14 Februari kami akan mengadakan pesta demokrasi, memilih calon wakil rakyat yang kami percayai, memilih calon presiden yang kami yakini, dan kami percaya keamanan terjadi bagi pemilu pada tanggal 14 Februari. Dan kami anak-anak Tuhan akan pergi bersama-sama untuk memilih sesuai dengan hati nurani kami, sesuai dengan pilihan kami. Tuhan berikan kami pemimpin yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, yang hidup dalam kebenaran firman-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus memberikan hikmat pada kami, anak-anak untuk memilih pemimpin yang tepat sesuai dengan kehendak Allah. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan berkati juga para caleg, anggota dewan, calon anggota dewan. Ya Tuhan, biar mereka juga ikutin kehendak Tuhan, agar mereka tidak stres, tidak gila ketika mereka tidak terpilih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, kami bersyukur untuk teman-teman kami yang berhari ulang tahun anniversary Bapak Ivan Rusliani dan Ibu Susanti, ada Bapak Revinus dan Ibu Dewi Banurea, dan ada keluarga Bapak Sadi dan Ibu Yulianita. Kami percaya dan keluarganya diberkati, semakin langgeng hidup bahagia, dan diberikan kecukupan dalam segala hal, dalam kelimpahan. Terima kasih Bapak, terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Setelah kami akan berikan persembahan, Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang akan berikan korban persembahan. Diberkati kami Bapak. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur, yang percaya dan sudah diberkati Tuhan. Sama-sama katakan, amin, haleluya. Tuhan Yesus memberkati.